kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam gua. Panggillah tukang-tukang batu sekarang. Suruh datang ke sini. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di Selasa ini seperti di judul, aku akan membahas kisah dari 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun, yang dikenal dengan Ashabul Kahfi. Aku banyak kali dapat request dari Wawa TikTok ini ya untuk membahas ini. Terima kasih yang sudah request. Dan setelah aku baca lebih banyak lagi, ternyata kisah ini betul-betul sangat menarik untuk kita dengar. Tertidur 309 tahun tuh gimana ceritanya? Dan alhamdulillahnya informasi ini sangat mudah aku dapat di beberapa artikel-artikel yang ada di internet dan juga di YouTube pastinya. Ini akan aku ceritakan kembali untuk kalian yang mungkin malas membaca gitu, ya. Dengar aja lah ini kisahnya. Panjang ini, Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi Ashabul Kahfi ini adalah kisah agama Ibrahimiyah, atau agama Samawi, atau agama yang berasal dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang menceritakan 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Nah, kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, ya, di mana para pemuda ini bersembunyi di gua Washid namanya. Sebenarnya ada banyak versi juga sih nama gua ini, sekitar 8 km dari kota Aman, Yordania, untuk bisa melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus, yang pada saat itu memang memerintahkan untuk membunuh orang yang menolak untuk menyembah berhala atau menyembah dirinya karena dia ingin mengembalikan ajaran agama Romawi kuno. Dan kisah ini ada di dalam Al-Quran, pastinya di surat Al-Kahfi, yang berarti para penghuni gua tuh ayat 9-26. Nah, kendati tidak disebutkan secara pasti di dalam Al-Quran terkait nama-nama pemuda Ashabul Kahfi dan lokasi tempat gua tersebut, banyak pendapat ulama yang mengatakan bahwa kejadian Al-Kahfi di dalam Al-Quran ini adalah kejadian nyata yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Dan ketujuh pemuda Ashabul Kahfi dan anjingnya memang memiliki nama-nama, Nah, nama-nama ini disandarkan kepada sebuah riwayat sahabat Ibnu Abbas, di mana nama pemuda Ashabul Kahfi tersebut adalah Tamlika, Muksalmina, Mikaslimina, Martelius, Kasitius, Sidemius, dan satu penggembala yang bernama Faliatat Yunis, dan anjingnya yang bernama Kitmir atau Himran atau Rayyan, memang ada beragam pendapat nih nama anjingnya. Nah, menurut para ulama, nama-nama dari anggota Ashabul Kahfi ini memiliki banyak sekali faedah, manfaat, dan juga kegunaan. Hal ini dikarenakan keberkahan dari nama-nama anggota Ashabul Kahfi yang dianggap telah melakukan perjuangan sulit untuk bisa melawan suatu kezoliman. Bahkan anjingnya Kitmir tadi dianggap salah satu hewan dan beberapa hewan yang akan masuk surga. Banyak yang berpendapat kisah ini terjadi di Suriah, tetapi ada juga beberapa ahli Al-Quran berpendapat bahwa mereka ini berasal dari Yordania. Tapi walau bagaimanapun, sekarang aku akan masuk ke cerita kronologi bagaimana para pemuda-pemuda ini akhirnya bisa memutuskan untuk bersembunyi di goa itu, ya. Kita masuk nih ke kronologinya. Nah, jadi kisah Ashabul Kahfi ini terungkap berkat penjelasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada 3 orang pendeta Yahudi, Nah, jadi perkenalannya suatu ketika dikala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memangku jabatan sebagai Amrul Mukminin. Setelah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar kan habis itu Umar kan. Nah, pernah datang kepadanya beberapa orang pendeta Yahudi, ada 3 orang. Mereka bertanya, "Wahai Khalifah Umar, bukankah kamu yang memegang kekuasaan sesudah Muhammad dan juga sahabatnya Abu Bakar?" Kata Umar, "Iya, apa tujuan kalian datang kepada saya?" "Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda. Jika Anda dapat memberi jawaban itu kepada kami, barulah kami mau mengerti bahwa Islam merupakan agama yang benar dan Muhammad benar-benar seorang nabi. Dan sebaliknya juga, jika Anda tidak dapat memberikan jawaban, berarti agama Islam itu batil. Dan Muhammad bukan seorang nabi." Umar mendengar itu, "Baiklah, silakan Anda bertanya tentang apa saja yang ingin kalian tanyakan." Nah, pada saat itu mereka mengajukan beberapa pertanyaan sulit kepada Khalifah Umar, Banyak kali pertanyaannya, nggak akan aku kasih tahu di sini ya, tapi yang jelas pada saat itu karena Khalifah Umar bin Khattab ini tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan, maka Ali bin Abi Thalib, sahabat beliau, pun membantulah Umar untuk menjawabnya. Dan Ali radhiyallahu anhu pun berhasil menjawab semua pertanyaan tersebut. Dan dari jawaban yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib, 2 di antara 3 orang pendeta Yahudi itu langsung masuk Islam, Tetapi seorang pendeta lainnya enggak, Dia bangun berdiri kan sambil berkata kepada Ali bin
bin Abi Thalib, "Wahai Ali, hati teman-temanku sudah dihinggapi oleh sesuatu yang sama seperti iman dan keyakinan mengenai benarnya agama Islam. Sekarang masih ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan kepada kamu. Tanyakanlah apa saja yang ingin kau tanyakan." Sahut Ali, "Coba sekarang kamu terangkan kepadaku tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu sudah mati selama 309 tahun, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hikayat tentang mereka itu?" Tanya pendeta tadi. Nah, Ali bin Abi Thalib pun langsunglah berkata, "Hai pendeta Yahudi, mereka itu adalah para penghuni gua. Hikayat tentang mereka itu sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Jika engkau mau, akan kubacakan kisah mereka itu." Pendeta Yahudi punya lagi, "Aku sudah banyak mendengar tentang Al-Quran kalian itu. Jika engkau memang betul-betul tahu, Ali, coba sebutkan nama-nama mereka, nama ayah-ayah mereka, nama kota mereka, nama raja mereka, nama anjing mereka, nama gunung serta goa mereka, dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir. Jika kamu bisa menjelaskan itu dengan baik, saya akan memeluk Islam," kata pendeta Yahudi terakhir. Barulah akhirnya Ali bin Abi Thalib berkata, "Baiklah, saya akan bercerita." Dan kata Ali bin Abi Thalib, cerita ini beliau dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Ali bin Abi Thalib langsunglah membetulkan duduknya kan. Beliau menekuk lutut ke depan perut beliau dan beliau bercerita secara detail dan rinci. Ini nih ceritanya kan. Jadi kisah itu terjadi di negara Romawi, di sebuah kota yang bernama Epsus di Yordania. Baru setelah Islam datang, kota itu berubah nama menjadi Tarsus, yang sekarang terletak di dalam wilayah Turki, Tars gitulah. Nah, penduduk negeri itu dulunya mempunyai seorang raja yang sangat baik. Setelah raja itu meninggal dunia, berita kematiannya pun didengarlah ini sama seorang raja Persia yang bernama Dignatius tadi. Nah, dia ini adalah seorang raja yang kafir, congkak kali, zolim, dan dia pun datanglah menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya. Dan akhirnya dia berhasil tuh menguasai kota Epsus. Nah, olehnya kota itu dijadikanlah ibu kota kerajaan. Lalu dibangunlah itu sebuah istana yang megah kali, terbuat dari batu dan marmer. Ya, panjang istana tuh 1 farsak, lebih kurang 8 km, lebarnya pun 1 farsak. Pilar-pilarnya, lampu-lampunya sampai rantai-rantai lampu tuh jumlahnya ribuan, semuanya terbuat dari emas. Tiap malam api di istana itu dinyalakan dengan sejenis minyak yang harum kali baunya. Terus di sebelah timur dan barat serambi istana tuh dibuat kayak lubang-lubang cahaya gitu, sebanyak 100 buah. Hingga sejak matahari terbit sampai matahari terbenam, sinarnya itu dapat selalu menerangi serambi. Nah, raja itu juga membuat sebuah singgasana dari emas. Panjangnya 80 hasta, lebarnya 40 hasta. Nah, di sebelah kanan dan kirinya singgasana itu masing-masing tersedia 80 buah kursi yang terbuat dari emas juga semuanya. Nah, disitulah nanti para hulu balang kerajaan, para pepati, para penguasa-penguasa tinggi lah pokoknya duduk di sana tuh menemani raja. Nanti raja duduk kan di singgasananya dengan mengenakan mahkota yang terbuat dari kepingan-kepingan emas berkaki 9 buah, dan tiap kakinya tuh bertaburan mutiara yang memantulkan cahayanya laksana bintang-bintang menerangi langit. Dan raja itu juga mempunyai 50 orang pelayan, terdiri dari anak-anak para hulu balang, dan semuanya memakai selempang dan baju sutra berwarna merah. Celana mereka ini juga terbuat dari sutra. Pelayannya pedalinnya, dan semuanya dihias dengan gelang-gelang kaki yang cantik kali. Masing-masing dari mereka itu dikasih tongkat yang terbuat dari emas. Pelayannya dikasih kayak gitu, apalagi rajanya ya kan. Nanti mereka pelayan-pelayannya harus berdiri di belakang raja. 50 orang itu. Dan selain mereka, raja juga mengangkat 6 orang pemuda yang terdiri dari anak-anaknya para cendekiawan. Untuk apa? Untuk dijadikan menteri-menteri atau kaki tangannya lah gitu. Pokoknya raja ini tidak akan mengambil suatu keputusan apapun tanpa berunding terlebih dahulu dengan mereka berenam ini. Nah, 6 orang menteri-menteri atau kaki tangannya ini selalu berada di kanan dan kiri raja. 3 di kanan, 3 di kiri. Nah, 3 orang yang berdiri di sebelah kanannya raja ini bernama Tamlika, Muksalmina, dan Mikaslimina. Itu di sebelah kanan. Nah, nanti yang di sebelah kiri namanya Martelius, Cassitius, dan Sidemius. Ya, 6. Inilah 6 pemuda itu. Raja pokoknya selalu berunding dengan mereka mengenai segala urusan apapun. Sayang raja sama mereka berenam ini sebenarnya. Pokoknya demikianlah si raja ini berada di atas singgasana kekuasaan itu selama 30 tahun. Dan selama itu juga raja itu tidak pernah diserang penyakit apapun. Dia nggak pernah ngerasa pusing kepala dikit, nggak pernah. Sakit perut nggak pernah. Demam, beliur nih mohon maaf, beludah mohon maaf, ataupun beringus nggak pernah. Nah, setelah sang raja ngerasa, aku nih memang kuat kali ya, sehat terus, aku nggak pernah sakit kok. Dia pun mulailah congkak, durhaka, zolim dia. Barulah di situ dia mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan, dan dia tidak mau lagi mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Raja itu pun akhirnya kemudian memanggil tuh orang-orang terkemuka dari rakyatnya, dan dia mengatakan, barang siapa yang taat dan patuh sama aku, akan kuberikan pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya. Tetapi
Barang siapa yang tidak mau taat dan tidak bersedia mengikuti kemauanku, akan kubunuh mereka. Itu kata. Nah oleh sebab itulah semua orang terpaksa lah mengiyakan kemauan si raja ini. Pada menganggaplah itu bahwa si Raja Dignatius itu Tuhannya. Nah dalam masa yang cukup lama betul semua orang masyarakat tuh patuh kepada raja itu sampai dia disembah, dia dipuja. Mereka tidak lagi memuja dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampailah akhirnya pada suatu hari saat perayaan ulang tahunnya Raja Dikianus tiba, raja yang memang lagi duduk di atas singgasana dengan mahkota yang besar kali di atas kepala itu tiba-tiba didatangi sama seorang hulu balang. Dia bilang, "Wahai raja, akan ada bala tentara asing yang masuk menyerbu wilayah kerajaan ini, raja." Nah Raja Dignatius yang mendengar berita mengejutkan itu karena kan dia belum pernah diserang kan dia pun langsung kebingungan. Hah, masa iya? Sampai tanpa disadarinya mahkota yang udah dipakai itu di kepalanya jatuh dan dia pun ikut terpelanting dari atas singgasana tuh saking shocknya dia. Nah salah seorang kaki tangannya yang berdiri di sebelah kanannya itu yaitu Tamlika. Ingat nama ini ya, Tamlika. Beliau memang dikenal sangat cerdas sekali sangat-sangat cerdas. Dia memperhatikan tuh keadaan si raja, langsung ngebatin, kalau raja itu betul-betul Tuhan, harusnya dia nggak bingung dong, harusnya dia nggak takut dong, harusnya dia nggak jatuh lah. Bahkan kalau dipikir-pikir harusnya dia tidak tidur, harusnya dia tidak buang air kecil, harusnya dia tidak buang air besar. Terpikir langsung tuh di benaknya Tamlika. Itu semua bukan sifat-sifat Tuhan, kata Tamlika dalam hati Nah di sisi lainnya nih 6 kaki tangan raja itu termasuk Tamlika pastinya akan selalu mengadakan pertemuan di tempat salah seorang dari mereka secara bergiliran setiap harinya. Misalnya hari ini nanti di rumah Tamlika, besok di rumah siapa, besok selalu tuh bergantian, selalu tiap hari pasti kayak gitu. Nah di hari itu tibalah gilirannya Tamlika yang menerima kunjungan 5 orang teman-teman lainnya ya kan. Akhirnya kumpullah semua di rumah Tamlika. Memang biasanya kayak gitu. Mereka berkumpul di rumah Tamlika, makan, minum gitu kan. Tetapi di sana Tamlika sendiri nggak ikut makan minum nih. Udah diam aja kan. Temennya nengok, "Wahai saudaraku Tamlika, mengapa engkau tidak mau makan dan minum?" Tamlika menjawab, "Teman-teman, hatiku sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak ingin makan, tidak ingin minum, bahkan aku nggak mau tidur." "Apa yang merisaukan hatimu, wahai Tamlika?" "Begini, sudah lama aku memikirkan soal langit. Aku terus bertanya pada diriku, siapakah yang mengangkat langit itu ke atas sebagai atap yang senantiasa aman dan terpelihara, tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menopangnya dari bawah? Siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit itu? Siapakah yang menghias langit-langit itu dengan bintang-bintang bertaburan?" Kemudian kupikirkan juga bumi ini. Siapa yang membentangkan dan menghamparkannya di cakrawala? Siapa yang menahannya dengan gunung-gunung raksasa supaya tidak goyah, tidak goncang dan tidak miring? Aku juga sudah lama sekali memikirkan tentang diriku sendiri. Siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Siapakah yang memelihara hidupku dan memberiku makan kepadaku? Semuanya itu pasti ada yang membuat, dan itu bukanlah Raja Dikianus. Itu kata Tamlika Nah teman-teman Tamlika yang mendengar hal mengejutkan ini pun langsung bertukuk lutut di hadapan Tamlika. Semuanya 2 kaki Tamlika dicium sama mereka tiba-tiba dan mereka pun berkata, "Wahai Tamlika, dalam hati kami sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hatimu." Ternyata mereka berlima ini pun berpikir hal yang sama dengan Tamlika Bukan raja itu Tuhan kita. Maka teman-temannya bilang, "Oleh karena itu Tamlika, baiknya sekarang engkau tunjukkan kami semua jalan keluar." Maka Tamlika yang mendengar hal yang dia rasakan ini sesuai juga dengan kelima temannya, dia pun berkata, "Wahai saudara-saudaraku, baik aku maupun kalian tidak menemukan ide lain selain harus lari meninggalkan raja yang zalim itu dan kita pergi kepada Raja Pencipta langit dan bumi." "Kami setuju semua dengan pendapatmu, wahai saudaraku," kata teman-temannya bersaut-sautan. Tamlika pun langsung berdiri terus beranjak pergi menjual ada buah kurma gitu. Dia jual bentar terus dia balik lagi dan dia berhasil mendapatkan uang sebanyak 3 dirham dari jual kurma itu kan. Uang tuh kemudian diselipkan dalam kantong bajunya, lalu mereka pun berangkat berkendaraan kuda bersama-sama meninggalkan kota itu. Ini raja lagi ulang tahun nih, pesta berhari-hari ini ya. Kaki tangan raja dipigi semua. Nah setelah berjalan kurang lebih 3 mil jauhnya dari kota Tamlika berkata kepada teman-temannya, "Wahai saudara-saudaraku, kita sekarang sudah terlepas dari raja dunia dan dari kekuasaannya. Sekarang turunlah kalian dari kuda kalian dan marilah kita berjalan kaki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita serta memberikan kita jalan keluar." Mereka pun semua pada setuju, turun semua dari tangga dari kuda masing-masing. Lalu mereka berjalan kaki sejauh 7 sejauh 7 farsak.
kurang lebih 35 kilo itu. Macam mana berjalan kayak itu? Betul Wak, kaki mereka bengkak berdarah karena udah nggak bisa berjalan kaki sejauh itu juga. Nah terus di tengah kelelahan mereka tiba-tiba datanglah ini seorang pengembala kambing dan nyambutnya mereka. Wahai saudaraku. Dan pengembala itu yang bernama Valia Tatsuyunis. Nah belum sempat pengembala itu berkata apa-apa, mereka langsung berkata, hai pengembala, apakah engkau punya air minum atau susu? Kami begitu haus, kami sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Pengembala tuh bilang, aku punya semua yang kalian inginkan. Tapi kulihat dari wajah kalian dan penampilan kalian sepertinya kalian dari orang kerajaan ya. Kalian pasti bangsawan. Dan sepertinya kulihat kalian baru saja melarikan diri dari sesuatu ini. Coba beritahukan kepadaku bagaimana cerita perjalanan kalian itu. Kata pengembala Wak. Mereka pun berkata, aduh susahnya orang ini. Cuma minta air aja. Barulah Wak Tamlika mengatakan, kami sudah memeluk suatu agama. Kami tidak boleh berdusta. Tapi sebelum saya bercerita, apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya? Ya, kata pengembala itu Wak. Dan disitulah Tamlika dan teman-temannya lalu menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka Wak. Semua tuh kayak tadi aku bilang. Nah mendengar cerita mereka, pengembala itu pun langsung bertekuk lutut juga di depan mereka. Dia pun mencium kaki mereka Wak. Dan dia berkata, dalam hatiku sekarang terasa sesuatu seperti yang ada dalam hati kalian. Memikirkan hal yang sama juga Wak. Kalian berhenti aja dulu di sini. Aku mau ngembaliin kambing-kambing itu kepada pemiliknya ya. Nanti aku akan segera kembali lagi kepada kalian. Itu kata pengembala Wak. Akhirnya Tamlika bersama teman-teman yang lain pun berhenti. Dan pengembala itu pun pergi tuh balikin kambing-kambingnya. Nah gak lama kemudian pengembala itu datang lagi Wak, berjalan kaki. Tapi diikuti oleh seekor anjing miliknya juga memang berwarna kehitam-hitaman Wak. Yang bernama Kitmir tadi ya kan. Nah ketika 6 orang tadi melihat seekor anjing itu, mereka khawatir kalau anjing itu nantinya akan membongkar rahasia mereka kepada raja. Akhirnya mereka meminta si pengembala itu, wahai pengembala, usir anjing itu. Tapi belum sempat mereka mengucapkan hal itu Wak, tiba-tiba anjing itu melihat ke arah Tamlika. Dia lihat ke arah teman-teman yang lain juga kan Wak. Dan anjing itu langsung duduk di atas 2 kaki belakangnya, menggeliat dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali Wak. Anjing itu ngomong apa? Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh, dan dengan berbuat demikian aku bisa mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomong anjing tua. Nah, karena melihat hal itu, anjing itu pun akhirnya dibiarkan saja oleh mereka ikut bersama. Dah tuh jadi 7 pemuda dan 1 anjing. Ya. Nah, di saat mereka melakukan perjalanan lagi, Wak, si pengembala tadi pun mengajak mereka naik ke sebuah gunung. Di dekat gunung itu ada sebuah gua. Mari kita datangi di sana. Betul Wak, ada gua tuh. Dan gunung itu katanya Gunung Naglus namanya Wak. Dan gua itu bernama Gua Wasit atau Gua Kram. Pokoknya ketika sampai di depan gua itu Wak, secara tiba-tiba di depan gua itu tumbuh pepohonan berbuah Wak. Dan ada juga pancuran mata air deras sekali. Nengok itu mereka pun langsung lah makan buah-buahan dan minum air yang tersedia di sana kan. Dan mereka pun beristirahat. Setelah tiba waktu malam, barulah mereka masuk berlindung di dalam gua itu Wak. Nah sedangkan anjing yang tadi berjaga-jaga duduk sambil menjulur kaki depannya di depan untuk menghalang-halangi pintu gua. Di dalam gua itu mereka berdoa Wak, seperti yang ditulis di surat Al-Kahfi ayat 10. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Mendengar doa itu Allah Subhanahu wa taala pun langsung memerintahkan malaikat maut supaya mencabut nyawa mereka masing-masing Wak. Kepada masing-masing dari pemuda itu Allah Subhanahu wa taala mewakilkan 2 malaikat untuk membalik-balik tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah Subhanahu wa taala lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan. Dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Dan maksud mereka setelah masuk dalam gua dan berdoa itu, mereka ingin istirahat, ingin tertidur. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah mencabut nyawa mereka masing-masing. Nah, sampai sini intinya mereka berhasil melarikan diri dan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dicabut lagi nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan Wak? Nah, mungkin ada yang nanya, terus gimana nasibnya Raja Dignatius Wak, ditinggalkan semua kaki tangannya ini? Nah, jadi Wak ceritanya pada suatu ketika waktu raja ini baru aja selesai berpesta nih, baru dia mana 6 kaki tangan aku ya? Dia pun bertanya lah tentang keberadaan 6 kaki tangan ini. Tolong cari di mana Tamlika dan kawan-kawan. Pada nyari nih beberapa ajudan yang lain kan. Sampailah akhirnya raja diberitahu bahwa wahai raja, mereka sudah melarikan diri.
Nah, mendengar hal itu Raja Dignatius pun langsung gusar marah dia, Wak. Keluarkan semua pasukan berkuda kita. Kita harus temukan mereka berenam sekarang, katanya. Raja ikut, Wak, bersama 80.000 pasukan berkuda buat nyari mereka nih, ha. Raja ikut. Cepat-cepat dia berangkat mencari jejak 6 orang kaki tangannya itu yang sedang melarikan dirinya. Sampailah tiba saatnya ketika dia naik di atas bukit, kan? Dia melihat dari sebuah gua tempat mereka bersembunyi itu, Wak. Dan ketika raja masuk, dia pun melihat 6 kaki tangannya yang melarikan diri itu sedang tidur berbaring di dalam gua itu. Tidur. Raja bahkan tidak ragu-ragu dan memastikan bahwa 6 orang itu betul-betul lagi tidur. Nah, kepada para pengikutnya dia berkata, kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam gua. Panggillah tukang-tukang batu sekarang. Suruh datang sini sekarang. Dah, setelah tukang-tukang batu itu tiba, Wak, mereka langsung diperintahkan oleh raja untuk menutup rapat pintu gua itu dengan batu-batu dan jis, Wak. Jadi jis ini semacam semen gitu. Ditutup gua itu. Dan setelah dikerjakan, raja berkata kepada para pengikutnya tadi itu, Wak, katakanlah kepada mereka yang ada di dalam gua, kalau betul-betul mereka ini tidak berdusta, mintalah tolong kepada Tuhan mereka yang ada di langit agar mereka dikeluarkan dari tempat itu. Sombong dia, mana bisa kok keluar dari sudah ku semen kok semuanya gitu. Tertutuplah mereka di dalam situ. Dan dalam gua tertutup rapat itu mereka tinggal selama 309 tahun. 309 tahun, 3 abad kawan. 309 tahun ini mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah. Dan setelah 309 tahun lamanya, Wak, setelah masa yang panjang kali itu berlalu, Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuatannya mengembalikan lagi nyawa mereka. Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar, mereka semua terbangun dan mereka merasa seakan-akan baru bangun dari tidurnya masing-masing, Wak. Gak ada kerasa capek, tidak. Mukanya berubah, tidak. Kayak gitulah. Macam kalian tidur tadi malam, bangun pagi kayak gini ya, kayak gitu. Bahkan seseorang dari mereka berkata, malam tadi aku lupa beribadah kepada Allah. Mari kita pergi ke mata air, katanya gitu. Dan mereka pun merasa bahwa tadi malam, baru tadi malam itu aku lupa ibadah. Dan pada saat mereka dibangunkan itu, goa tadi kan tertutup rapat dan macam mana mereka mau keluar? Udah dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak nggak ada bekas semen sama sekali. Dan setelah mereka tiba di luar goa, tiba-tiba mereka udah lihat, loh, mata air pepohonan yang tadi sore ibaratnya ya baru membantu mereka makan udah kering semua, Wak. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuat mereka semua mulai merasa lapar. Mereka salinglah bertanya satu sama lain kan, siapakah di antara kita yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota untuk membawa uang ini untuk bisa mendapatkan makanan. Tapi nanti yang pergi ke kota harus betul-betul hati-hati ya. Jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak babi, kata mereka. Akhirnya Tamlika yang nyaut, wahai saudara-saudaraku, aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan. Tetapi pengembala, berikanlah bajumu kepadaku dan ambillah bajuku ini untukmu. Tukar, Wak, supaya nggak ketahuan kan, karena baju mereka kan baju-baju bangsawan, baju kerajaan. Udah bertukarlah itu. Setelah Tamlika memakai baju pengembala ini, ia pun berangkatlah menuju ke kota. Nah, sepanjang jalan, Wak, beliau melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dia kenal dan melalui jalan-jalan yang belum pernah diketahuinya. Ini di mana? Kok aku belum pernah lewat di sini? Gitulah bertanya-tanya dalam hatinya, Wak. Setibanya dekat pintu gerbang kota dan nampak tuh Tamlika melihat ada bendera hijau berkibar di angkasa bertuliskan, tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah Roh Allah. Itu tulisannya. Tamlika berhenti sebentar kan. Dipandangnya bendera itu sambil ngucek-ngucek mata kan. Seolah-olah nggak percaya gitu loh, Wak. Kusangka aku masih tidur. Macam mimpi itu. Kok ada bendera bertuliskan ini? Kan seluruh masyarakat dipaksa untuk menyembah raja. Mereka sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Macam gak percaya gitulah pokoknya intinya Tamlika waktu tengok bendera tua. Nah, setelah agak lama beliau memandang dan mengamati bendera itu, beliau pun langsunglah meneruskan perjalanan memasuki kota. Dilihatnya lah situ, Wak, banyak kali orang yang sedang memegang Injil. Dan pada saat itu Tamlika berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah dia kenal. Dan setibanya dia di sebuah pasar, dia bertanyalah kepada seorang penjual roti. Wahai tukang roti, apa nama kota kalian ini? Apesus, kata penjual roti kan. Nama raja kalian? Abdurrahman. Abdurrahman? Heran Tamlika. Abdurrahman. Kalau yang kau katakan itu benar, urusan yang aku alami ini betul-betul aneh. Kata Tamlika, Wak. Baiklah, ambillah uang ini dan berikan roti itu kepadaku. Dah, beli roti buat makan ya kan. Nah, melihat uang itu, Wak, uang yang diberikan Tamlika, penjual
penjual roti itu pula yang balik keheranan. Karena uang yang dibawa oleh Tamlika itu adalah uang zaman lampau kali lah. Ukurannya lebih besar, lebih berat pula lagi. 1 dirham uang yang dibawa sama Tamlika itu sama dengan 10 dan 2/3 dirham baru waktu itu. Nah penjual roti itu pun berkata, aduhai alangkah beruntungnya aku hari ini. Rupanya engkau baru saja menemukan harta karun. Harta karun. Berikan sisa uang itu kepadaku. Kalau tidak engkau akan kuhadapkan ke raja. Tamlika dengar itu, aku tidak menemukan harta karun. Ini bukan harta karun, ini uangku. Uang ini aku dapat dari hasil penjualan buah kurmaku seharga 3 dirham. Kata Tamlika, Gak mungkin kamu bohong, kata penjual roti. Tidak sama sekali. Ini uang hasil aku menjual kurma. Kemudian aku meninggalkan kota ini karena orang-orang semua menyembah Dicanius. Kata Tamlika. Memang betul kan, Wak? Nah penjual roti yang mendengar kata-katanya Tamlika yang barusan tuh langsung marah, makin marah malah. Apakah setelah engkau menemukan harta karun ini masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu itu kepadaku? Lagi pula engkau telah menyebut-nyebut seorang raja durhaka yang mengaku diri sebagai Tuhan. Padahal raja itu sudah mati lebih dari 300 tahun yang silam. Apakah engkau sedang memperolok-olok aku? Kata si penjual roti, Wak. Nah Tamlika yang dengar itu pun makin heran kan. Gak bisa berkata apa-apa lagi, yang ada Tamlika langsung ditangkap, Wak, langsung dihadapkan menghadap raja. Tapi raja yang baru ini, Wak, bukan seperti Raja Dicanius. Bukan, dia adalah seorang raja yang baik, raja yang sangat adil dan dapat berpikir dan bersikap adil lah gitu pokoknya, Wak. Dan ketika Tamlika dihadapkan di depan raja, raja itu pun langsung bertanya kepada orang-orang yang bawa dia kan. Bagaimana cerita tentang orang ini? Dia menemukan harta karun, wahai baginda. Terus raja berkata lagi sama Tamlika, engkau tidak perlu takut. Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kami supaya kami hanya memungut 1/5 saja dari harta karun itu. Serahkanlah yang 1/5 itu kepadaku dan selanjutnya engkau akan selamat. Ambillah sisanya untukmu. Kata raja. Tamlika pun menjawab, baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini. Raja pun bertanya juga sambil keheran-heranan, engkau penduduk kota ini? Betul, Paduka. Adakah orang yang kau kenal di sini? Ada. Coba sebutkan siapa nama-namanya. Kata perintahnya raja nih, Wak. Tamlika pun menyebutkanlah nama-nama orang di sana yang dia kenal, kurang lebih 1000 orang, Wak. 1000 orang disebut sama Tamlika. Tetapi pada saat itu tidak ada satu nama pun yang dikenal oleh raja, Wak, ataupun oleh orang yang hadir di sana menyaksikan mereka. Yang ada mereka malah berkata, semua itu bukan orang-orang yang hidup zaman sekarang itu. Raja pun berkata hal demikian, saya tidak pernah mendengar nama-nama itu sebelumnya dan saya tidak pernah kenal mereka sama sekali. Tetapi apakah kamu mempunyai rumah di kota ini? Punya, tuanku. Utuslah seorang perwakilan aku untuk menemani dia. Kata raja, Wak. Raja pun kemudian memerintahkanlah beberapa orang untuk menemani Tamlika ini pergi ke rumahnya. Dan Tamlika pun mengajak mereka menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu, Wak. Rumah Tamlika memang. Nah setibanya di sana Tamlika pun berkatalah sama orang yang mengantarkan kan, itulah rumahku. Itu rumahku. Akhirnya pintu rumah itu langsung diketok. Keluarlah, Wak, seorang laki-laki yang udah sangat lanjut usia kali, udah tua kali, Wak. Alisnya udah putih kali dan nengok tuh udah sampai berkerut kali matanya. Udah tua kali. Waktu nengok ada orang kerajaan datang ya kan ketakutan. Terus kakek ini berkata, kalian perlu apa? Utusan raja pun mengatakan, orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya bapak. Orang tua tuh dengar pun marah kan, dipandangnya Tamlika, ini rumahku. Tapi sambil ngamat tubuhnya Tamlika, ini rumahku ya. Sambil dipandangnya juga, Wak, diamati betul lah itu Tamlika. Siapa namamu? Kata si kakek. Tamlika dengan lantang berkata, aku Tamlika, anak Filistin. Orang tua itu mendengar, coba ulangi lagi. Aku Tamlika, anak Filistin. Tamlika, anak Filistin. Betul, kakek. Tiba-tiba orang tua tadi tuh, kakek tadi langsung bertekuk lutut di depan kakinya si Tamlika sambil berucap, dia adalah kakek buyutku. Demi Allah, ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dicanius. Aduh, merinding raja yang durhaka, kata. Dia lari berlindung kepada yang maha perkasa, pencipta langit dan bumi. Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita semua dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali. Merinding aku. Akhirnya peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu pun kemudian dilaporkanlah ke hadapan raja. Nah, dengan menunggang kuda, raja pun segera datang menuju ke tempat Tamlika tersebut yang masih berada di rumah orang tua tuh. Raja langsung datang. Dan setelah melihat Tamlika, raja segera turun dari kuda dan oleh raja Tamlika diangkat ke atas pundaknya. Aduh, merinding. Sedangkan orang banyak beramai-ramai mencium tangan dan kaki Tamlika sambil bertanya-tanya, hai Tamlika, bagaimana keadaan teman-temanmu? Ya kan? Karena mereka pun sudah pernah mendengar kisah dari Nabi Isa alaihissalam, Wak, bahwa ada 6 pemuda yang sudah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan hidup kembali. Di mana keadaan teman-temanmu? Di mana keadaan teman-temanmu? Bagaimana keadaan mereka?
Semua raja tuh bawa keliling kerajaan. Dan pada saat itu Tamlika memberitahu bahwa semua temannya masih berada di dalam gua. Dan pada masa itu kota Ephesus ini diurus oleh dua orang bangsawan istana. Macam orang kepercayaan raja lah. Seorang beragama Islam dan seorang lagi beragama Nasrani. Oke? Nah, dua orang bangsawan ini bersama pengikutnya masing-masing akhirnya diperintahkan oleh raja untuk membawa pergi Tamlika ini menuju ke goa untuk mengeluarkan mereka dan membawa kembali ke kota, ya kan? Pergilah juga ikut sama Tamlika juga, Wak. Nah, setibanya dekat goa, Wak, Tamlika berkata kepada dua orang bangsawan dan para pengikut mereka. Tamlika bilang, "Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemercingnya senjata, mereka pasti menduga Dicanius datang dan mereka bakal mati semua. Nanti mereka bisa panik. Oleh karena itu kalian berhenti saja di sini, biarlah aku yang sendiri datang menemui mereka dan memberitahu mereka semua yang sudah terjadi." Akhirnya semua menyetujui, berhentilah di situ di satu titik kan untuk menunggu Tamlika. Tamlika pun masuklah, berjalan sebentar, masuklah seorang diri ke dalam goa. Nah, melihat Tamlika datang, teman-temannya pun langsung berdiri kegirangan. "Wahai Tamlika, kau selamat!" Dipeluk erat-erat Tamlika, Wak. "Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dirimu dari Dicanius." Tamlika pun menjawab, "Bukan itu lagi urusan kita, wahai saudaraku. Tahukah kalian sudah berapa lamakah kalian tinggal di sini?" Bersaut-sautan mereka, Wak. "Sehari aja kita di sini. Ya, paling lama 2 hari lah gitu." Tamlika bilang, "Tidak, kita sudah tinggal di sini selama 309 tahun. Dicanius sudah lama meninggal dunia. Generasi demi generasi sudah lewat silih berganti dan penduduk kota itu semua sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian, teman-temanku." Teman-teman Tamlika yang mendengar itu juga keheranan, pada kebingungan juga. Tapi kemudian mereka menyahut seperti ini, Wak. "Wahai Tamlika, apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagat? Lantas apa yang kau inginkan?" Kata Tamlika balik, Wak. Teman-temannya berkata, "Angkatlah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga." Akhirnya Tamlika pun menyetujuinya. Mereka bertujuh semua mengangkat tangan ke atas kemudian berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kebenaran yang telah kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain." Itu permintaan mereka, Wak. Dan Allah Subhanahu wa taala pun langsung mengabulkan permohonan mereka. Lalu Allah memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melenyapkan pintu goa tersebut tanpa bekas sama sekali. Tuh. Nah, dua orang bangsawan yang menunggu-nunggu di luar itu dan melihat hal tersebut segera maju mendekati goa, berputar-putar selama 7 hari 7 malam untuk mencari pintu goa itu, tapi tidak ditemukan pintu goa sama sekali. Nggak ada hasilnya. Mereka tidak dapat menemukan lubang sekecil aja atau jalan masuk lain yang ke dalam goa, nggak bisa. Dan pada saat itu dua orang bangsawan tadi menjadi yakin tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang bangsawan tadi memandang semua peristiwa yang dialami oleh para penghuni gua, Wak. Dan sebagai peringatan yang diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tuh saksinya mereka berduanya, orang kepercayaan raja, dua bangsawan dari raja. Nengok, hilang pintu gua. Wih, Masya Allah. Dah, sampai di situlah, Wak, cerita yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib tentang Ashabul Kahfi atau para penghuni gua ini, Wak. Dan di saat menutup cerita tersebut, Ali bin Abi Thalib itu pun berkata, "Itulah, wahai Yahudi, apa yang telah terjadi dalam kisah mereka. Demi Allah, sekarang aku hendak bertanya kepadamu, apakah semua yang sudah kuceritakan itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam Taurat kalian?" Pendeta Yahudi yang tinggal satu itu pun berkata, "Ya Ali bin Abi Thalib, engkau tidak menambah dan tidak mengurangi walau satu huruf pun. Sekarang engkau jangan menyebut diriku sebagai orang Yahudi lagi, sebab aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Aku pun bersaksi juga bahwa engkau adalah orang yang paling berilmu di kalangan umat ini." Karena Ali bin Abi Thalib memang terkenal kali dengan cerdasnya, Wak. Nah, demikianlah hikayat tentang para penghuni gua atau Ashabul Kahfi, Wak.
Ini berdasarkan kutipan dari kitab Kishabul Anbiya yang tercantum dalam kitab Fadailil Khamsah Minasihasis Sitah, tulisan Asy-Syaikh Murtada Al-Husaini Al-Farus Abad, dalam menunjukkan banyaknya ilmu pengetahuan yang diperoleh Imam Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Wak, jadi itu beberapa hal yang dapat menjadi teladan dari kisah Ashabul Kahfi ini. Semoga kisah ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita agar termasuk kepada orang-orang yang beriman dan beramal Wak ya. Dan buat aku yang beragama Islam, jangan lupa rutin membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat Wak, karena niscaya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari telapak kakinya sampai ke langit Wak. Dan cahaya itu juga akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat nanti, dan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah di antara 2 Jumat. Kan yuk sama-sama Wak kita amalkan ini biar sama-sama dapat pahala juga ya. Oke Wak, jadi itu tadi infonya. Kurang lebih aku minta maaf kalau ada salah penyebutan nama atau dan lain-lain. Kalau kalian punya informasi tambahan juga seputar Ashabul Kahfi, boleh banget komen di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.